Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih shalom, kita sama-sama akan berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab untuk kita terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-51. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa pengasih dan penyayang, Bapa yang masih memberikan kehidupan pada kami semua. Di pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami ada di hadapan hadirat-Mu. Kami mempunyai kerinduan yang dalam untuk membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Karena itu Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami, tuntun kami sekalian, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat mengaminkan itu dalam hari-hari hidup kami. Amin. Matius 24 ayat 31 sampai ayat 51. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah mendengar firman Tuhan, dan lebih daripada itu, siap untuk mengaminkan firman kebenaran Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, orang-orang muda, anak-anak semua yang pada pagi hari ini sudah siap untuk berbakti bersama-sama.
Apa kabar semuanya? Kami berharap bahwa sekalipun kami dibatasi dengan jarak, karena masing-masing kita berbakti di dalam rumah kita masing-masing, tapi saya percaya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, kita semua diberikan kesehatan dan berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita baru saja membaca bagian Alkitab yang terambil dari Matius 24 ayat 37 sampai 51. Kalau kita perhatikan baik-baik pembacaan kita tadi, maka kita bisa mengambil tema untuk kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu siap menyongsong kedatangan Tuhan. Sekali lagi, tema pagi hari ini yaitu siap menyongsong kedatangan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk memahami lebih jauh tema ini, paling kurang ada beberapa pertanyaan yang saya akan angkat untuk kita renungkan bersama-sama. Pertanyaan pertama, kira-kira kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini? Saudara-saudara terkasih, pertanyaan tentang kapan Tuhan Yesus datang kembali bukan pertanyaan yang baru. Sejak kira-kira 20 abad yang lalu, murid-murid Tuhan Yesus sudah bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya ketika Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya anak manusia itu akan datang kembali di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kita perhatikan ayat 30. Ungkapan Tuhan Yesus inilah yang membuat para murid bertanya, kapan anak manusia itu datang kembali? Yesus menjawab pertanyaan para murid itu dengan mengatakan demikian. Tentang waktu kapan anak manusia itu datang kembali ke dunia ini, hanya Tuhan Allah yang tahu. Kita semua tidak tahu. Saudara-saudara, jawaban Yesus ini sangat jelas, mau menegaskan bahwa kapan waktunya Tuhan Yesus datang kembali di dunia ini, itu adalah hak Tuhan Allah. Hanya Allah yang tahu. Itu juga bukan hak manusia. Manusia juga tidak punya hak untuk mencari tahu. Manusia hanya dapat mengimani bahwa Allah berjanji bahwa Dia akan mengutus anaknya untuk datang kembali. Sementara waktu kedatangannya itu adalah suatu rahasia bagi Tuhan. Mungkin kita bertanya, mengapa rahasia? Jawabannya demikian. Kalau Tuhan memberitahukan kapan Dia akan datang untuk kedua kalinya, maka manusia menunjukkan sikap kemunafikannya. Manusia mulai berusaha untuk melakukan yang baik jika dia tahu kapan Tuhan akan datang. Karena itu, ketika waktunya sudah amat dekat, maka manusia itu akan melakukan yang baik. Dia berusaha untuk melaksanakan semua yang Tuhan kehendaki.
karena dia ingin agar dia didapati dalam keadaan yang siap. Tuhan menghendaki agar manusia mengasihi Tuhan bukan sebuah kemunafikan, tapi kasih manusia kepada Tuhan itu harus jujur. Dengan cara manusia itu harus berusaha untuk melakukan yang benar. Manusia itu harus mampu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan boro-boro mau hidup suci kalau tahu sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Kalau tahu Tuhan Yesus sudah mau datang, baru mulai cepat-cepat rajin berdoa, rajin beribadat, rajin melayani. Ini namanya munafik. Ada kok di antara kita yang bersikap demikian? Saya yakin bahwa jemaat kemah ibadat adalah jemaat yang dewasa. Mereka melakukan sesuatu karena sungguh-sungguh mereka yakini, bukan melakukan karena ingin mendapat sesuatu. Itu juga berarti bahwa Tuhan tidak mau kalau manusia itu selalu menunjukkan kemunafikan. Tuhan mau agar apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendaknya. Kita sungguh-sungguh menunjukkan ketaatan. Bukan hanya menjelang Tuhan datang kembali. Itu sebabnya Tuhan merahasiakan kapan Tuhan akan datang kembali. Pertanyaan yang kedua, apa sajakah tanda-tanda kedatangannya itu? Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita simak baik-baik pembacaan kita tadi, telah disebutkan bahwa ada dua tanda. Tanda yang pertama itu kita temukan dalam ayat 37 sampai ayat 39. Di situ dikatakan bahwa kondisi waktu kedatangannya akan sama seperti di zaman Nuh. Waktu itu orang hidup seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, tetapi tiba-tiba datanglah air bah dan banyak orang mati binasa. Kita ingat peristiwa banjir bandang, tapi juga tsunami. Peristiwa itu terjadi begitu tiba-tiba dan telah menelan korban beribu-ribu manusia yang mati dalam jangka waktu yang begitu singkat. Itulah kedatangan Tuhan bagi mereka. Itulah akhir zaman bagi mereka. Tuhan datang kembali kepada mereka melalui banjir, melalui bencana alam, dan juga masih banyak cara yang lain. Pada zaman Nuh, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari bencana air bah. Hal itu karena keluarga Nuh taat kepada petunjuk Tuhan. Nuh mendengar perintah Tuhan. Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera. Bahkan ketaatan Nuh itu untuk melakukan bahtera itu menurut ukuran-ukuran yang sudah Tuhan tentukan. Setelah Nuh buat bahtera, Nuh juga memasukkan semua hewan-hewan yang lain. Bahkan Nuh bersama keluarga masuk ke dalam bahtera itu. Karena Nuh mentaati perintah Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan, maka Nuh dan keluarganya tidak binasa,
keluarga Nuh selamat. Tanda yang kedua, yaitu kita temukan dalam ayat 40 sampai 41. Di situ dikatakan bahwa kalau ada 2 orang di ladang, atau kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang satu dibawa dan yang satu lagi ditinggalkan. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa akhir zaman atau kedatangan Tuhan kembali juga bisa melalui kematian satu per satu. Selain ada kematian massal melalui bencana-bencana yang seperti saya katakan tadi, tapi kedatangan Yesus kembali itu juga melalui jalan kematian. Kekasih-kekasih Tuhan, biar suami istri baku sayang, tapi tiba waktunya Tuhan hanya ambil pulang 1 orang, sementara yang satunya dikasih tinggal. Kapan hal itu terjadi? Jawabannya, itu menjadi rahasia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia dipanggil pulang oleh Tuhan. Apakah kita akan pergi beramai-ramai? Ataukah kita akan pergi sendiri-sendiri? Sekali lagi, semua itu adalah rahasia Tuhan. Kita tidak pernah akan tahu kapan itu terjadi. Saudara-saudara, menghadapi kedatangan Tuhan melalui bencana alam dan melalui kematian, maka Tuhan Yesus berpesan agar supaya kita berjaga-jaga. Ayat 42 dan 44. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan Tuhanmu itu datang. Tuhan meminta kepada kita masing-masing untuk berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan Ia datang untuk menjemput. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan meminta kita untuk berjaga-jaga, bukan seperti seorang satpam yang menunggu di depan rumah. Tetapi penantian di sini yaitu Tuhan meminta kita untuk siap sedia. Saudara dan saya bisa siap sedia jika kita senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, apakah kita sudah siap menantikan kedatangan Anak Manusia? Seperti gambaran yang saya angkat tadi, ayat 45-41, Yesus memberikan kepada kita 2 pilihan. Pertama, kita bisa menjadi hamba yang setia dan bijaksana, atau kita bisa memilih untuk menjadi hamba yang jahat. Hamba yang setia dan bijaksana itu akan selalu taat untuk melaksanakan perintah-perintah tuannya. Hamba yang setia dan bijaksana, dia tidak saja mendengar perintah dan larangan dari Tuhan, tapi dia mendengar perintah Tuhan untuk lakukan, dan dia mendengar larangan-larangan Tuhan untuk mentaatinya. Sedangkan hamba yang jahat adalah orang yang munafik. Dia lalai berbuat baik. Ia tidak mengerjakan tugas yang diberikan tuannya. Sebaliknya, dia ingin hidup bebas. Dia ingin agar hidup dengan semua orang, entah orang-orang mabuk, entah orang-orang jahat. Akhir dari kehidupan hamba yang jahat pasti tidak menyenangkan.
Sebaliknya, kalau kita mengambil sikap untuk hidup sebagai hamba yang baik, maka akhir dari kehidupan kita, kita akan dilimpahi berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Beberapa minggu terakhir ini kita ada dalam suasana yang sangat sulit. Dunia di mana kita berada sedang dilanda krisis kesehatan. Hadirnya virus corona sudah menghabisi ribuan nyawa. Mungkin ini adalah kedatangan Tuhan bagi mereka. Mungkin juga ini adalah kedatangan Tuhan bagi kita. Kita semua tidak tahu. Tapi yang pasti, kita diminta untuk selalu berjaga-jaga. Sebagaimana Tuhan meminta kepada Nuh, buatlah bahtera, masuk ke dalam dan berdiam di sana. Karena Nuh mendengar, mentaati dan melaksanakan perintah Tuhan, masuk dalam bahtera dan diam, maka Nuh dan keluarganya selamat. Sebaliknya, mereka yang tidak mendapat bagian bersama-sama dengan Nuh dalam bahteranya, mereka binasa. Sebab itu, saudara-saudara, di akhir renungan ini, sekali lagi, sebagai seorang hamba Tuhan, saya menghimbau agar supaya kita belajar, dengar, dan taat melaksanakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah, para dokter dan para perawat, dan juga pihak keamanan. Sikapilah bahaya virus corona dengan belajar menjaga jarak. Sekali lagi, kita ada dalam kondisi yang tidak nyaman. Mungkin 1 minggu kita diam di rumah, kita masih merasa nyaman. Tetapi kalau sudah lebih daripada itu, kita merasa tidak nyaman. Karena sebagai manusia, kita ingin berelasi dengan semua orang. Tapi kondisi saat ini membuat kita tidak bisa berelasi dengan siapa-siapa. Di rumah juga ingin mengingatkan kepada kita, agar sekalipun kita membatasi relasi kita dengan sesama melalui perjumpaan, tapi kita tingkatkan relasi kita dengan Tuhan melalui tenangkan diri, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Dengan berdoa, meminta tuntunan Tuhan agar supaya situasi ini segera berlalu. Tapi semua itu tidak menurut apa yang kita kehendaki. Biarlah apa yang Tuhan kehendakilah yang boleh terjadi. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau saudara dan saya mampu melatih diri untuk taat, maka kita akan mampu melewati situasi kritis ini dengan selamat. Yakinlah, bersama Tuhan, saudara dan saya mampu melewati kemelut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa pemberi kehidupan, Bapa yang mengizinkan kami untuk boleh ada dalam dunia ciptaan-Mu. Kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati mentari yang terbit lagi.
Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh duduk bersama-sama dalam rumah kami masing-masing untuk sesaat menenangkan diri, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh, hanya firman itulah yang dapat memberikan kekuatan kepada kami. Hanya firman itulah yang dapat memberikan penghiburan kepada kami. Bapa, ada ribuan umat manusia yang terpapar karena virus corona. Kami tidak tahu sampai kapan peristiwa ini akan terus berlangsung. Tapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, kami akan melangkah. Jika Tuhan mengizinkan kami, maka kami dapat melewatinya. Bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi karena Tuhan mengasihi. Tuhan mengizinkan kami hidup. Berarti Tuhan menghendaki kami untuk melakukan sesuatu. Bapa Surgawi, untuk mempertahankan kehidupan yang Tuhan karuniakan, para medis, dokter, para perawat, mereka tinggalkan keluarga mereka demi untuk menolong sejumlah umat manusia yang terpapar virus corona. Tuhan tolong mereka. Sekaligus tolonglah kami, agar kami belajar mentaati untuk diam di rumah, sekaligus tetap membangun relasi dengan Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan, kami tidak akan mampu menghadapi semua peristiwa ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri ini, Tuhan. Tolonglah kami semua. Berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka bekerja untuk mendatangkan sesuatu, untuk menyelamatkan umat manusia. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat kemah ibadat. Tuhan tahu kondisi perekonomian kami. Karena itu tolonglah kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kami. Berikanlah kepada kami hikmat yang datang daripada-Mu, sehingga dengan hikmat Tuhan, kami mampu keluar dari kemelut demi kemelut, dengan tetap menaruh harapan hanya kepada Kristus. Sekali lagi Tuhan, kalau sampai saat ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk menikmati hari hidup ini, maka kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dengan kami. Karena itu, pakailah kami sebagai alat yang baik dalam tangan-Mu. Ini doa kami Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.